Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini, saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya mengenai penyajian dan pengolahan kode D menggunakan SPSS 25. Baik, yang pertama ada bab A, yaitu penyajian data demografi dan variabel. Di bab A ini ada variabel kode D. Kemudian di tampilan variabel view-nya ada nomor D1 sampai D10, kemudian ada age, gender, akurasi, country, source, dan elapsed. Kemudian ini ada tampilan dari data view-nya. Setelah itu ada histogram variabel D. Jadi, histogram adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Nah, di sini item yang akan saya terangkan adalah item D1 sampai D4. Di setiap item memiliki 5 kategori, yaitu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian netral, lalu setuju, kemudian sangat setuju. Nah, untuk memahami histogram, kita perlu paham dulu garis X dan garis Y-nya. Jadi garis X adalah jumlah atau frekuensinya, sedangkan garis Y adalah kategori yang sebelumnya saya sebutkan. Di D1, itemnya berbunyi I take charge, atau saya bertanggung jawab. Nah, dominan responden itu memilih kategori 4 atau setuju sebanyak 40 responden. Sedangkan untuk yang paling sedikit itu ada di kategori 0. Jadi di kategori 0 ini responden yang tidak menjawab sama sekali. Kemudian di D2, itemnya berbunyi I want to be in charge atau saya ingin bertanggung jawab. Nah, dominan responden memilih kategori 4 sebanyak 36 responden. Yang paling sedikit itu di kategori 0 atau yang tidak menjawab tadi. Kemudian di item 3 berbunyi I say what I think atau saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Nah, dominan responden memilih kategori setuju sebanyak 44 responden. Dan kategori paling sedikit yaitu di kategori 0 sebanyak 1 responden. Atau kategori paling sedikit kedua di kategori 1 atau sangat tidak setuju. Kemudian di D4 itemnya itu berbunyi I'm not afraid of providing criticism. Saya tidak takut untuk memberikan kritik. Di item ini dominan responden memilih kategori setuju sebanyak 44 responden. Nah, selanjutnya mencari histogram berdasarkan demografi. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik graphs, kemudian kita pilih legacy dialogs, lalu pilih histogram. Setelah itu pindahkan gender ke variabel, lalu klik OK. Kemudian akan muncul outputnya seperti ini. Nah, jadi garis X-nya itu adalah frekuensi, kemudian garis Y-nya itu adalah kategorinya. Nah, dapat lihat di output ini, jadi kategorinya itu ada 2. Yang 1.0 itu male, sedangkan 2.0 itu female. Total responden itu sebanyak 100 orang. Kemudian gender perempuan itu sebanyak 61 orang, sedangkan gender laki-laki itu sebanyak 49 orang. Artinya gender perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya histogram kode D berdasarkan gender. Langkah-langkahnya yaitu klik graphs, kemudian pilih legacy dialogs, lalu pilih histogram. Setelah itu pindahkan skor total ke variabel, kemudian pindahkan gender ke rows, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul outputnya seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa histogram tersebut memiliki 2 aksis, yaitu aksis horizontal atau aksis X yang menunjukkan variabel yang diukur, yaitu skor total. Nah, aksis vertikal atau aksis Y yang menunjukkan frekuensi dari setiap skor total yang ada. Jadi yang di atas itu male atau laki-laki yang mendapat skor 25 itu sebanyak 4 orang. Kemudian pada grafik perempuan, grafik histogram perempuan, ada 1 orang yang tidak mendapatkan skor total, yaitu yang bernilai 0. Kemudian mayoritas laki-laki dan perempuan memperoleh skor total sebesar 30. Nah, nilai tersebut juga dapat disebut dengan modus. Kemudian bentuk distribusi pada grafik histogram laki-laki mendekati simetris karena mayoritas data berada di tengah. Sedangkan bentuk distribusi pada grafik histogram perempuan sedikit berbentuk menceng ke kiri karena data berada lebih banyak di daerah kanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pada data perempuan memiliki nilai yang lebih kecil dibanding nilai modus.
Sedangkan karena pada grafik histogram laki-laki mendekati simetris, maka rata-rata dan modus hampir memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pie chart. Jadi pie chart atau diagram lingkaran merupakan grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan. Dan luasnya itu bergantung kepada proporsi numerik atau kuantitas dari data yang dimiliki. Jadi semakin besar irisan lingkarannya itu, maka semakin besar kuantitas dari data yang dimiliki tersebut. Nah, satu lingkaran menunjukkan bagian utuh atau 100%. Kemudian setengah lingkaran menunjukkan proporsi setengah dari total atau 50%-nya, dan seterusnya. Nah, untuk mencari pie chart, jadi yang pertama kita klik graphs, kemudian pilih legacy dialogs, lalu klik pie. Kemudian akan muncul 3 opsi seperti ini. Nah, ini kita pilih yang paling atas atau summarize for groups of cases, lalu klik define. Karena kita mau mencari country, maka pindahkan country ke define/by. Setelah itu di slice represents kita pilih opsi add of cases. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul di output seperti ini. Nah, untuk mengetahui jumlah responden dari tiap negara, kita bisa klik 2 kali di outputnya. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Lalu kita klik simbol yang dilingkari warna merah, lalu akan muncul seperti ini. Atau kita juga bisa lihat melalui analisis frekuensi country, maka akan muncul tabelnya seperti ini. Nah, dari hasil pie chart tersebut dapat dilihat bahwa dominan responden berasal dari negara United States sebesar 33 sampel, dan yang terkecil dari beberapa negara karena jumlahnya itu sama, yaitu satu responden, yaitu dari negara Australia, Germany, Egypt, Finland, Italy, Kenya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada box plot search. Jadi box plot adalah salah satu visualisasi dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numerik. Nah, langkah-langkah untuk mencari box plot yaitu yang pertama kita klik graphs, kemudian pilih legacy dialogs, lalu kita pilih box plot. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih yang simple. Lalu untuk di data in chart-nya itu kita pilih opsi yang kedua, yaitu summarize of separate variables, lalu klik define. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu karena kita ingin mencari search, maka kita pindahkan search ke box represents, lalu klik OK. Kemudian muncul outputnya seperti ini. Nah, di box plot itu terdapat 5 kategori, yaitu from page of website, dan Google, lalu Facebook, Wikipedia, dan other search or empty search. Selanjutnya box plot kodenya berdasarkan source. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita klik graphs, kemudian pilih legacy dialogs, lalu pilih box plot. Setelah itu muncul opsi seperti ini, kita pilih simple, lalu pilih opsi yang pertama yaitu summarize for groups of cases, lalu klik define. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pindahkan search ke kategori axis, lalu pindahkan skor total ke variabel, lalu klik OK. Kemudian muncul outputnya seperti ini. Grafik box plot menunjukkan beberapa ringkasan data, yaitu nilai maksimum yang terletak pada garis paling atas, kemudian nilai minimum yang terletak pada garis paling bawah, lalu kuartil 3 yang terletak pada garis atas kotak, kuartil 1 yang terletak pada garis bawah kotak, dan kuartil 2 atau median yang terletak pada garis tengah di dalam kotak. Nah, pada output tersebut terdapat 5 grafik box plot yang dibagi berdasarkan kategori. Pada kategori front page of website, Facebook, dan other search or empty search, terdapat data yang berada di luar nilai maksimum dan nilai minimum. Data-data tersebut dikenal sebagai outlier atau pencilan. Pencilan adalah data yang nilainya jauh dengan pusat data. Nah, angka yang berada pada pencilan tersebut menunjukkan posisi dari data tersebut. Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat pencilan yang memiliki gambar lingkaran dan bintang. Nah, pencilan yang memiliki gambar bintang dikenal sebagai outlier ekstrim. Artinya data tersebut memiliki perbedaan nilai yang sangat jauh dengan pusat data. Nah, pada grafik box plot, kita juga dapat mengetahui bentuk distribusi data. Dapat dilihat bahwa box plot pada kategori Google memiliki bentuk yang simetris karena kuartil 2 atau mediannya itu berada tepat di tengah kotak. Nah, grafik box plot pertama dan kelima memiliki bentuk data yang sedikit menceng ke kiri. Hal tersebut terjadi karena panjang dari whisker
whisker atas atau jarak dari kuartil 3 ke nilai maksimum lebih panjang dibanding whisker bawah atau jarak kuartil 1 ke nilai minimum. Nah, grafik pada box plot ketiga juga memiliki bentuk data yang matching kiri. Nah, terlihat bahwa pada box plot tersebut tidak memiliki whisker bawah. Selanjutnya saya akan menerangkan bab B, yaitu analisis statistik deskriptif skor variabel. Yang pertama ada skor total. Jadi langkah-langkah untuk mendapatkan skor total yaitu dengan klik transform, kemudian klik compute variable, lalu tulis nama variabel di target variable yaitu skor underscore total. Kemudian masukkan item dari D1 sampai D10 dan juga dijumlahkan di kolom numeric expression. Setelah itu klik OK. Hasilnya akan muncul di output seperti ini. Kemudian akan langsung muncul juga di data view seperti ini. Nah, skor total di SPSS adalah jumlah dari skor setiap item pada suatu variabel. Skor total ini dapat digunakan untuk mengukur variabel yang sedang diteliti. Cara mencari skor total yaitu D1 sampai D10 itu dijumlahkan semua. Kemudian di sini adalah analisis deskriptif dari skor total. Jadi kita bisa lihat di sini sampelnya itu ada 100. Kemudian memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimumnya ini sebesar 0 yang diperoleh dari sampel 94. Karena sampel 94 ini tidak mengisi seluruh item. Dan nilai maksimumnya itu adalah 50 yang diperoleh dari sampel nomor 30. Selanjutnya memperoleh z-score. Jadi untuk memperoleh z-score pertama klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Kemudian kita masukkan skor total ke variabel, lalu klik OK. Setelah itu muncul di data view seperti ini, kemudian akan muncul juga di outputnya seperti ini. Setelah itu di sini ada deskriptif statistik yang dimana z-score ini memiliki nilai minimum sebanyak negatif 5,66 yang diperoleh pada sampel ke-94 dan nilai maksimum sebanyak 3,52 yang diperoleh pada sampel ke-30 dan mean-nya itu 0. Kemudian jika z-score memiliki nilai positif yang semakin besar, itu berarti data yang diamati semakin jauh dari rata-rata populasi. Sebaliknya, jika z-score memiliki nilai negatif yang semakin kecil, itu berarti data yang diamati itu semakin mendekati rata-rata populasi. Jika z-score-nya adalah 0, itu berarti data memiliki nilai yang sama dengan rata-rata populasi. Baik, selanjutnya yaitu mengubah nilai z-score ke t-score. Jadi t-score adalah angka skala yang menggunakan mean sebesar 50 dan standar deviasi sebesar 10. Nah, t-score adalah bentuk lain dari skor standar yang digunakan untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar. Nah, langkah-langkah untuk mengubah z-score ke t-score yaitu dengan klik transform, kemudian pilih compute variable, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tulis nama variabelnya yaitu t underscore score di target variable, lalu kita masukkan rumus t-score ke dalam numeric expression yaitu 50 tambah buka kurung 10 kemudian bintang atau dikali, kemudian kita masukkan z-score total, lalu tutup kurung. Setelah itu klik OK. Kemudian hasilnya akan langsung muncul di data view. Nah, dari hasil t-score tersebut diketahui bahwa jumlah sampelnya itu ada 100. Lalu nilai minimum t-score-nya itu ada negatif 6,64. Hasil t-score ini masih negatif dikarenakan sampel nomor 94 itu tidak mengisi item sama sekali. Jadi menyebabkan skor totalnya 0, kemudian dapat berpengaruh ke z-score maupun t-score-nya. Sehingga seharusnya sampel 94 itu dieliminasi. Kemudian nilai maksimumnya itu ada 85,28, kemudian min-nya 50 dan standar deviasinya 10. Baik, selanjutnya analisis deskriptif. Untuk mendapatkan analisis deskriptif, jadi yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif, kemudian kita masukkan variabel dari D1 sampai D10, kemudian masukkan juga skor totalnya, kemudian klik option. Setelah itu di option tersebut kita centang mean, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standar error mean, kurtosis, skewness,
dan variable list. Kemudian kita klik continue lalu klik OK. Setelah itu akan muncul di output seperti ini. Jadi dari hasil outputnya itu dapat diketahui bahwa sampelnya itu berjumlah 100, kemudian range statistiknya itu 50, minimum statistiknya 0, maksimum statistiknya 50, kemudian statistik dari mean-nya itu 30,81, standar error dari mean-nya itu 0,54, standar deviasi statistik dari standar deviasinya itu 5,43, kemudian statistik dari variansnya itu 29,59, kemudian statistik dari skewness-nya minus 1,90, standar error dari skewness-nya 0,241, kemudian statistik dari kurtosisnya itu 12,476, lalu standar error dari kurtosisnya itu 0,478. Baik, selanjutnya yaitu bab C, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis skor total adalah skor total ini dapat digunakan untuk mengukur variabel yang sedang diteliti dengan menggunakan tools compute pada SPSS. Nah, berdasarkan hasil analisis perubahan z-score ke t-score, dapat disimpulkan bahwa t-score adalah angka skala yang menggunakan mean sebesar 50 dan standar deviasi sebesar 10. Nah, nilai t-score dapat menggunakan tools compute pada SPSS dengan memasukkan nilai mean dan standar deviasi. Kemudian rekomendasinya itu dalam pengolahan data ini dapat menambahkan lagi jumlah sampel yang digunakan agar dapat menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Dalam pengolahan data ini dapat menambahkan lagi analisis yang dilakukan, seperti yang menggunakan analisis statistik, inferensial, atau yang lainnya. Lalu saat melakukan penilaian, sebaiknya pertimbangkan untuk mengesampingkan sampel yang berisi nilai 0, agar hasil penilaian tetap akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang tidak relevan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.